Baik, perkenalkan nama saya Kada Iraksuma, anim akhir 027 dari kelas A1. Baik, saya akan melakukan presentasi metode perancangan arsitektur. Yang pertama, mengenai pengertian program arsitektur. Kedua, ada proses pemrograman arsitektur yang terdiri dari identifikasi masalah, konsep, skematik desain. Yang ketiga, ada konsep arsitektur. Yang keempat, ada teknik presentasi konsep. Yang keenam, penyusunan program ruang. Yang terakhir ada analisis tapak. Baik, yang pertama ada pengertian pemrograman arsitektur. Pemrograman arsitektur merupakan proses identifikasi dan definisian dari suatu proyek dan mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan dari klien dalam mendesain. Yang kedua ada proses pemrograman. Yang pertama, yang A ada identifikasi masalah. Merupakan rangkaian ataupun kerangka berpikir dalam sebuah perancangan dalam arsitektur yang dilakukan secara rutin mulai dari munculnya ide perancangan. Kedua ada konsep. Dalam desain arsitektural adalah menggambarkan bagaimana seorang arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan terjemahkan ide-ide abstrak menjadi suatu rancangan bangunan. Yang ketiga ada skematik desain, adalah proses yang dilakukan arsitek dalam mengajikan gambar-gambar sketsa bangunan untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dari keinginan klien. Yang ketiga ada konsep arsitektur. Konsep desain arsitektural adalah cara arsitek menanggapi sebuah kebutuhan desain dengan menerjemahkan ide-ide yang abstrak menjadi perancangan bangunan yang bisa terwujud. Di dalam konsep ini akan tertuang semua ide-ide dasar, rencana dan tujuan, pemikiran baru dan unik berdasarkan pendapat, keyakinan, teori, keinginan, dan kebutuhan homeowner. Yang ketiga ada teknik presentasi. Yang pertama, presentasi dengan diagram proses desain. Pada diagram pada umumnya ditampilkan untuk menjelaskan perubahan transformasi bentuk bangunan yang biasanya dipengaruhi oleh orientasi jalan yang berhubung langsung dengan tapak, orientasi bangunan terhadap arah timur dan barat, sirkulasi di dalam tapak sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua ada presentasi dengan model maket arsitektur. Model maket arsitektur ditujukan sebagai salah satu media komunikasi dalam presentasi karya arsitektur. Selain mempermudah para arsitek dalam eksplorasi desainnya, produk akhir dari maket ini akan sangat membantu klien atau calon klien memahami sebuah konsep atau ide desain yang ingin dimunculkan oleh seorang arsitek. Yang ketiga ada presentasi dengan 3D visual. Video tools presentasi arsitektur ini berikut ini menggambarkan betapa powerfulnya komunikasi ide desain dengan 3D animasi. Klien di bawah menikmati bangunan yang sebenarnya belum ada. Kalian bisa seakan-akan merasakan suasana bangunan jika terbangun nanti. Yang keempat, ada presentasi dengan audiens. Komunikasi yang baik dalam presentasi menyebabkan ide-ide dapat sampai kepada sang klien dengan akurat. Kombinasi antara desain yang baik, teknologi audio visual yang sempurna, dan ilmu komunikasi yang tajam dari arsiteknya akan menghasilkan efek yang sangat efektif bagi presentasi karya arsitektur. Yang terakhir ada presentasi dengan sosial media. Sosial media bagi setiap orang yang pernah atau
sedang bergelut dengan aktivitas online sudah tentu mengetahui apa itu media sosial dari segala sisinya. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang dahulunya digunakan sebagai wadah bersosialisasi semata. Kini media sosial dari sisi fungsinya berkembang sangat pesat. Yang kelima ada penyusunan program ruang. Program ruang pada dasarnya adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan klien. Ada tahap pemrograman ruang, yaitu yang pertama menetapkan kebutuhan ruang, yang kedua menentukan besaran ruang, yang ketiga menetapkan pola hubungan ruang, yang keempat ada menetapkan zoning, pengelompokan fungsi ruang, yang kelima ada menentukan kualitas ruang, yang keenam ada analisis tapak. Analisis tapak adalah sebagai tahap dalam merancang sebuah objek rancangan berdasarkan fakta empiris berupa kondisi existing tapak. Analisis tapak ini juga untuk menyesuaikan objek perancangan dengan kondisi existing tapak dengan tanggapan yang terdiri dari beberapa alternatif. Ada langkah-langkah perancangan tapak. Proses perancangan tapak terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, yang saling berhubungan dimulai dari perumusan tujuan perancangan, pengumpulan data, analisis, penyusunan program, kebutuhan ruang, lahan, penyusunan konsep perancangan, hingga menyusun rencana tapak. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.